Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Andi Elvira Fajarwati, saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Wajo. Berikut akan kami tayangkan video penyebarluasan informasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara online sebagai salah satu wujud implementasi proyek perubahan pada Diklat Tim 4 Angkatan 221 Kabupaten Wajo. Program ini terselenggara atas kerjasama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Wajo, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Wajo. Selamat menyaksikan. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Wajo mempersembahkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Asas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib, dan nyaman, sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Tertib jalan, tertib angkutan, dan perparkiran. Pasal 4 menciptakan ketertiban penggunaan jalan. Di pasal 5 dan 6, larangan yang dapat mengganggu ketertiban pengguna jalan. Pasal 7, larangan pada saat menggunakan kendaraan umum. Pasal 8, kewajiban dan larangan pada saat memarkir kendaraan. Tertib penggunaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau. Pasal 9 ayat 1, kewajiban dan larangan wajib mematuhi ketentuan pengumuman dan atau larangan dan atau perintah di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai jalur hijau. Ayat 2 mendirikan bangunan pada ruang terbuka hijau tanpa izin dari dan ruang terbuka hijau. Ayat 3 dilarang menggunakan jalur hijau dan ruang terbuka hijau secara bertentangan dengan fungsinya. Ayat 4 dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran di jalur hijau dan ruang terbuka hijau. Ayat 5 dilarang mengubah, mengganggu, merusak, mencabut, atau memangkas pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya. Ayat 6 dilarang memangkas atau menebang pohon milik pemerintah daerah tanpa izin. Tertib lingkungan. Pasal 10 ayat 1 dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Ayat 2 dilarang membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan, dan lain-lain. Di ayat ketiganya dilarang membiarkan hewan peliharaan yang membahayakan kendaraan dan lain-lain berkeliaran di tempat umum. Pasal 10 huruf C dilarang berada di tempat-tempat umum pada jam sekolah bagi pelajar tanpa izin dan atau diketahui pihak sekolah. Di huruf K dilarang berada di tempat tertentu pada jam kantor bagi PNS atau pegawai honorer tanpa
izin dan atau diketahui oleh atasan langsung. Tertib kebersihan. Pasal 11 ayat 1 dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Di ayat 2 dilarang melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbun sampah pada pembuangan tempat terbuka. Ayat ketiga dilarang membuang dan menumpuk sampah di tepi jalan, drainase, jalur hijau, taman, sungai, danau, pantai, dan tempat-tempat lainnya. Tertib sungai, danau, lepas pantai, saluran air, dan sumber air. Pasal 12 dilarang melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Bendungan, danau, lepas pantai, dan sungai. Ayat kedua, setiap orang dilarang melakukan kegiatan perikanan ekosistem di sungai, danau, waduk, bendungan, dan lepas pantai. Pasal 14, ayat kedua, setiap orang dilarang melakukan kegiatan perikanan ekosistem di sungai, danau, waduk, bendungan, dan lepas pantai. Pasal 14, setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Tertib usaha. Pasal 15, setiap orang yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha dan kegiatannya. Pasal 16 dilarang menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi, dian, atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian. Di ayat kedua dilarang melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha, seperti di trotoar, di atas sungai, saluran drainase air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan. Ayat ketiga dilarang melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Di ayat keempat dilarang melakukan usaha produksi, distribusi, dan penjualan penyewaan yang bersifat porno, baik berupa barang cetakan ataupun media elektronik. Di ayat kelima dilarang melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tertib sosial. Pasal 17, setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan atau bersama-sama di jalan, di pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan perkantoran. Ayat kedua, permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan atas izin oleh pejabat yang berwenang. Di pasal 18 dilarang menyediakan tempat usaha, setiap orang dilarang bertingkah laku dan atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya. Pasal 18 ayat 2, setiap orang dilarang menjadi pekerja seks komersial, memakai jasa pekerja seks komersial, dan melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah. Tertib bangunan dan penghuni bangunan.
Pasal 19 dilarang menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin pemerintah, pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang. Ayat 2 dilarang mendirikan bangunan dan sarana apapun pada fasilitas umum pemerintah daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang. Di pasal 20 pemerintah daerah mewajibkan untuk memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Pasal 20 ayat 2 pemerintah daerah mewajibkan untuk memelihara bangunan dengan cara mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan. Pasal 20 ayat 3 pemerintah daerah mewajibkan untuk memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan. Tertib kependudukan. Pasal 21, setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Wajo wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan. Pasal 22, setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 kali 24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga maupun rukun warga. Pasal 22 ayat 2, setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui pengurus rukun tetangga, rukun warga setempat secara periodik. Tertib peran serta masyarakat. Pasal 23, setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah ataupun swasta, serta di tempat umum lainnya. Pasal 23 ayat 2 penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 24, setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar kantor pemerintahan, kantor bupati, kantor DPRD, kantor kecamatan, kantor desa kelurahan, lembaga pendidikan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 25, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan atau pengerahan massa. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Pasal 27, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh bupati dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Di pasal 27 ayat 2 pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Wajo bersama penyidik pegawai negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28, setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib melaporkan kepada Satpol PP dan atau satuan kerja perangkat daerah terkait. Pasal 28 ayat 2, setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29, Satuan Polisi Pamung Praja sebagai perangkat daerah dalam membantu bupati untuk menegakkan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dan atau penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Pasal 30, untuk pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan buka tanah, pengendalian gangguan usaha, pemanfaatan fasilitas sosial umum, pemasangan reklame, perparkiran, pembangunan menara harus mendapat rekomendasi dari Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Pemberian penghargaan. Pasal 31, untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat
pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dan atau menunjukkan prestasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal 31 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bupati. Kerjasama dan koordinasi. Pasal 32, Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan atau kepolisian negara Republik Indonesia dan atau lembaga lainnya. Pasal 32, Satpol PP dalam hal kerjasama kepada satuan kerja perangkat daerah terkait dan atau kepolisian negara Republik Indonesia dan atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Pasal 32, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi. Sanksi administrasi. Pasal 33, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penertiban, penghentian sementara dari kegiatan, denda administrasi dan atau pencabutan izin, pembekuan izin dan atau penyegelan. Hasil penertiban. Pasal 34, hasil penertiban yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Ketentuan penyidikan. Pasal 35 PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pengelolaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal 35 PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di bawah koordinasi penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 35 PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan pidana. Pasal 36, setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pasal 4 huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf J, pasal 5 huruf B, pasal 9 ayat 1, pasal 10 huruf D, huruf E, dan huruf F, pasal 12 huruf B, pasal 13 ayat 1 dan ayat 4, dan pasal 16 huruf J, huruf K, huruf I, dan huruf M, serta pasal 18 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 36, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Ketentuan penutup. Pasal 37 peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Wajo.